Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya dan salam kebajikan. Hari ini saya akan mempresentasikan cerita praktek baik atau best practice dengan materi 4.10 menyajikan makanan dengan salah satu jenis pelayanan yaitu American Service pada tanggal 13 September 2022 di SMK Negeri 2 Sukawati, Gianyar, Bali. Perkenalkan, saya Dewa Ayu Putu Putri Pramitasari, merupakan mahasiswa PPG tahun 2022, kategori 1, program studi kuliner di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari adanya cerita praktek baik atau best practice ini adalah meningkatkan keaktifan dan keterampilan peserta didik dalam proses pembelajaran melalui kegiatan praktikum dengan modal pembelajaran project based learning. Peserta didik dapat menyiapkan peralatan sesuai dengan kebutuhan penyajian makanan, serta dapat menyajikan makanan sesuai dengan jenis dan prosedur penyajian makanan, yaitu teknik American Service, dengan benar, santun, dan bertanggung jawab. Latar belakang masalah dari praktek pembelajaran ini adalah yang pertama, pada saat pembelajaran peserta didik kurang aktif dalam melaksanakan praktikum penyajian makanan atau American Service. Hal ini disebabkan karena salah satu teknik penyajian yang sulit dipraktekkan oleh siswa yaitu teknik triplet carrying service. Yang kedua, kurangnya motivasi belajar peserta didik dalam praktikum penyajian makanan atau American Service. Hal ini disebabkan karena peralatan yang digunakan merupakan peralatan atau barang pecah belah, sehingga siswa kurang termotivasi untuk belajar karena takut menjatuhkan dan memecahkan peralatan tersebut. Praktek pembelajaran ini penting untuk dibagikan menurut saya karena untuk menunjukkan praktek baik yang sudah dilaksanakan. Apabila terdapat permasalahan yang sama seperti yang saya alami, maka dapat dijadikan solusi untuk dilaksanakan perbaikan secara bersama-sama, sekaligus berbagi pengalaman mengajar kepada rekan guru lain atau siswa lain. Nah, kegiatan ini juga dapat memotivasi rekan guru dan siswa untuk memberikan praktek pembelajaran terbaiknya, karena tidak ada manusia yang sempurna, tiada hari tanpa belajar, dan banyak jalan menuju sukses. Peran saya dalam praktek pembelajaran ini adalah saya yang berperan sebagai guru, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi pembelajaran, mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan proses pembelajaran ini dengan efektif, sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran dan perangkat ajar yang telah disusun, dengan menggunakan media, bahan ajar, metode, pendekatan, dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai, yaitu keaktifan dan keterampilan peserta didik dalam pembelajaran dapat meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Adapun yang menjadi tantangan yang dihadapi guru untuk mencapai tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun motivasi belajar peserta didik untuk dapat mempraktekkan materi penyajian makanan atau American Service dengan baik. Yang kedua, meningkatkan keaktifan peserta didik dalam belajar materi penyajian makanan atau American Service, sehingga seluruh peserta didik dapat mempraktekkannya sesuai dengan prosedur. Yang ketiga, mengelola kelas agar praktikum dapat dipahami peserta didik dan kegiatannya menyenangkan, serta setiap peserta didik mempunyai kesempatan yang sama dalam belajar penyajian makanan atau American Service karena jumlah siswa yang banyak. Yang keempat, meningkatkan disiplin belajar peserta didik karena praktikum dilakukan di lapangan atau di luar kelas, jadi membutuhkan perhatian ekstra guru untuk mengarahkan serta membimbing siswa agar tetap disiplin dan fokus terhadap praktikum. Dan yang kelima, menjaga konsentrasi belajar yang tinggi untuk melakukan penyajian makanan atau American Service dan keseimbangan badan dengan baik agar peralatan yang dibawa tidak terjatuh. Yang terlibat dalam proses pembelajaran praktek baik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai yaitu yang pertama, siswa sebagai pelaksana kegiatan pembelajaran. Yang kedua, guru yang mengajar sebagai pendidik,
pengajar, pembimbing, pemberi nilai, motivator, dan evaluator dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, rekan guru sebagai pemberi saran dan masukan yang membangun dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, ketua program keahlian sebagai pengarah, penanggung jawab, dan evaluator kegiatan pembelajaran. Yang kelima, kepala sekolah sebagai pengarah, penanggung jawab, serta evaluator kegiatan pembelajaran. Dan yang keenam, orang tua peserta didik sebagai pendukung serta pemberi masukan dan saran terhadap kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah yang dapat dilakukan guru untuk menghadapi tantangan dalam mencapai tujuan pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membaca berbagai literatur dan melakukan wawancara dengan ketua program keahlian dan rekan guru sejawat yang dapat digunakan untuk memberikan solusi terhadap tantangan yang saya hadapi dalam pembelajaran praktikum penyajian makanan atau American Service. Yang kedua, membuat perangkat ajar yang disesuaikan dengan karakteristik materi pembelajaran dan siswa, serta inovatif sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran berupa RPP, bahan ajar, media ajar, LKPD, dan instrumen penilaian dengan terstruktur dan jelas. Yang ketiga, merancang langkah kegiatan pembelajaran yang jelas sesuai dengan model pembelajaran yang digunakan agar pembelajaran menjadi terarah. Yang keempat, melakukan praktikum terbimbing kepada peserta didik agar seluruh peserta didik dapat menguasai keterampilan menyajikan makanan atau American Service dengan baik. Dan yang kelima, melakukan refleksi pembelajaran agar guru mengetahui apakah kegiatan yang dilaksanakan bermanfaat, menyenangkan atau tidak, serta mengetahui kelebihan dan kekurangan kegiatan yang dilakukan untuk disempurnakan kemudian. Strategi yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran praktek baik ini adalah menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran project-based learning berbantuan dengan metode demonstrasi. Adapun bahan ajar yang digunakan berupa bahan ajar online atau flipbook yang dapat diakses peserta didik melalui perangkat handphonenya. Media ajar yang saya gunakan adalah media ajar PowerPoint yang memuat seluruh gambaran inti langkah pembelajaran dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, sehingga peserta didik memahami langkah kegiatan yang akan dilakukan, dan penilaian yang digunakan berupa penilaian sikap diskusi, penilaian LKPD, dan penilaian presentasi atau praktikum menyajikan makanan atau American Service. Adapun proses pelaksanaan kegiatan praktek baik ini dapat disimak melalui video berikut. Om Swastiastu. Baik, selanjutnya saya absen terlebih dahulu. Kalau saya bilang namanya, mohon yang namanya dan bilang lagi ya. Gusti Agung Dianenta. Bayu Basara. Ogi Saputra. Nita Pastia. Tadi sudah kawan. Arya Putra sama Dede. Mohon maskernya dipakai dulu ya. Masker sudah. Saya kasih masker. Baik anak-anak, terima kasih sudah hadir pada pertemuan kita sekarang ya. Kemudian untuk hari ini seperti biasa kita cek kondisi kelasnya dulu ya. Jadi apabila di sekeliling anak-anak atau di sekeliling tempat duduk anak-anak ibadah sampah, silakan diambil dulu sampahnya, kemudian langsung dibuang ke tempat sampah ya. Silakan. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, hanya menunggu. Sadarlah masa berganti, tantangan yang kita hadapi, bergandeng tangan menuju negeri, era kita menanti bersama. Gimana, udah semangat? Sudah. Bisa kita mulai pembelajaran kita hari ini? Bisa. Anak-anak ada yang masih ingat nggak? Bagaimana biasanya waiter waitress itu menyajikan makanan? Oke, Nilan, silakan. Salah satu penyajian makanan oleh waiter atau waitress dengan menaruh makanan yang dipesan di meja, Bu, atau istilahnya table service. Oke, betul sekali. Selain dari jawaban Nilan. Oke, silakan. Saya Bu izin menambahkan table service penyajian makanan di restoran juga yang menjadi oleh tamunya atau istilahnya self service seperti jamuan buffet atau termenang. Oke, terima kasih jawaban dari Wahyu juga. Benar? Ada lagi yang mau menambahkan?
Betul sekali ya jawaban dari Laura ya. Tadi jawaban dari Milan, Wahyu dan juga Laura. Itu ada table service, kemudian ada self service dan juga ada counter service. Ya, ada lagi satu nih yang belum disebutkan, ada yang bisa jawab? Oke, coba Yustiari. Penyajian makanan dapat juga tidak dimakan di restoran, yaitu dapat dibungkus atau istilahnya carry out atau take away. Saya ingin menyatakan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kita hari ini, ya. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan pembelajaran praktikum dengan modal pembelajaran project based learning. Jadi nanti anak-anak bisa menyiapkan peralatan sesuai dengan kebutuhan penyajian makanan, serta dapat menyajikan makanan sesuai dengan jenis dan prosedur makanan atau American service dengan benar, santun dan bertanggung jawab. Kita ke garis besar pertemuan kita hari ini. Nah, sudah dapat dilihat di layar anak-anak? Sudah. Oke, jadi garis besar pertemuan kita hari ini. Jadi anak-anak yang pertama nanti akan membentuk kelompok lagi, ya, membentuk kelompok untuk menyelesaikan LKPD dan kelompok praktikum juga, ya. Siapa aja teman-teman kelompoknya nanti saya informasikan, ya. Kemudian setelah itu nanti kita langsung mempresentasikan. Mempresentasikan apa anak-anak? Mempresentasikan teknik penyajian American Service. Kemudian untuk penilaian yang perlu diperhatikan ada penilaian sikap selama diskusi, ya. Jadi nanti pas waktu anak-anak diskusi juga mohon keaktifannya. Jadi semuanya ikut berkontribusi di dalam diskusinya, tidak ada yang diam aja, ya. Jadi nanti kalau ada pas diskusi ada yang diam tidak ikut membantu temannya, nanti saya kasih tugas tambahan mengembalikan semua peralatan-peralatan yang kita pakai nanti. Sampai di sana paham dulu? Oke, saya lanjutin. Kemudian ada penilaian LKPD seperti yang kalian ketahui ya. Jadi lembar kerja kalian yang kalian isi nanti selama proses diskusi juga saya nilai, ya. Jadi mohon diisi dengan baik, dibaca materinya dengan baik juga, ya. Dan yang terakhir kita akan praktikum. Nah, praktikum ini bukan sekadar latihan aja ya anak-anak, ya. Jadi nanti setelah kalian latihan penyajian American Service, langsung kita cari nilainya, ya. Jadi saya harapkan ketika diskusi dan latihan anak-anak benar-benar mempelajarinya dengan baik, karena akan kita langsung cari nilainya, ya. Ada pertanyaan? Tidak. Baik anak-anak, coba perhatikan kembali di layar ya. Apa aja sih ciri-ciri dari penyajian American Service itu? Ada yang masih ingat nggak? Oke, coba dikasih dulu sekarang. Silakan. Pelayanan makanan dan minumannya sederhana dan sangat cepat. Oke, betul sekali biasa ya. Kenapa sangat cepat? Ada yang mau ditambahkan? Oke, coba Alek. Saya boleh menjawab. Pelayanannya sangat cepat karena mungkin karena hidangannya sudah didata saat didapur sebelum itu. Oke, terima kasih ya jawabannya Alek ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Oke, silakan Laura. American Service umumnya makanan dan minuman diolah dari dapur menggunakan tray. Kemudian tray tersebut ditaruh di atas sideboard. Lalu waiter atau waitressnya menggunakan tangan mengikat ke meja tengah. Oke, terima kasih ya jawabannya Laura. Tepuk tangan dulu untuk dia. Sudah sesuai dengan kelompok diskusinya? Sudah. Oke, jika sudah, apabila anak-anak ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ke saya ya. Jadi biar nanti informasinya jelas dan tidak ada kesalahan dalam membuat LKPD ataupun prakteknya nanti. Ya, silakan waktunya 25 menit. Silakan aja. Kalau sudah, silakan perwakilan kelompoknya untuk membawa LKPD-nya ke depan untuk ibu periksa dulu sebelum nanti kita mengambil peralatan untuk praktikum. Ya, paham ya? Silakan perwakilan kelompoknya. Pembagian tugas, ya. Pembagian tugas bagaimana, ya? Jadi pembagian tugas ada perwakilan kelompok dari anak-anak yang mengambil peralatan, kemudian ada yang bertugas mengembalikan peralatan, kemudian kalian atur per kelompok atau per siswanya nanti berapa menit waktu yang digunakan untuk latihan carrying technique atau teknik American Service, ya. Jadi semua teman-teman yang ada dalam kelompok kalian itu bisa latihan dengan baik. Kalau sudah, silakan anak-anak yang bertugas untuk mengambil peralatan itu bisa mengambil peralatan praktikum di ruang guru boga, ya. Tapi saya ingatkan pada anak-anak, karena peralatan yang anak-anak ambil itu adalah peralatan pecah belah atau barang pecah belah. Jadi mohon mengambilnya hati-hati, ya. Kemudian kita akan latihan di lapangan upacara, ya. Jadi mohon nanti ketika sudah sampai di lapangan, anak-anak jangan ribut, ya. Sehingga nanti informasi yang saya sampaikan bisa jelas kalian dengar, ya. Paham anak-anak? Silakan.
ya, coba dicek peralatannya dulu. Apakah semua peralatannya sudah lengkap? Sudah. Oke, kalau sudah lengkap, kita mulai praktikum American Service-nya ya. Anak-anak harus tahu peralatan restonya ya. Oke, ini apa namanya? Disaplit. Oke, bagus. Kalau yang ini? Dinaplit. Oke, dinaplit. Kalau yang ini? Sauser. Oke, sauser. Kalau ini? Sotak. Oke, kalau digabungnya? Sotak and sauser. Oke, mantap. Ya, terima kasih anak-anak sudah menjawab ya, sudah paham semuanya. Nah, sekarang bagaimana cara membawa 2 piring dulu? Kalau membawa 2 piring, jadi seperti ini ya. Membawa 2 piring. Jadi, saya ulangin ya. Jadi seperti ini, kita bawanya jempolnya ke samping. Tidak boleh begini juga, enggak. Nanti kan susah bawanya. Jempolnya ke samping, tidak boleh ke dalam. Ya, jadi membawa piring 2 itu gampang seperti ini. Ya, satu menyajikan pakai tangan kanan, lanjut nanti setelah disajikan ini berganti ke tangan kirinya. Jadi sama-sama menyajikan pakai tangan kanan. Ya, untuk 2 piring, menyajikan 2 piring seperti ini, ada pertanyaan? Ya. Oke, sekarang ke teknik two plate carrier service ya. Jadi membawa 2 piring di tangan kiri. Gimana caranya? Yang pertama tangannya seperti ini dulu. Jadi kayak begini. Jadi yang bermain di sini adalah jempol, ibu jari dan jari kelingking. Ya, jadi tangannya dibawa seperti ini. Ya, udah paham? Kemudian piring yang kedua ditaruh di atas jempol sama kelingkingnya seperti ini. Harus sejajar. Ya, jangan sampai bawanya gini. Nanti kan makanan yang kita bawa jatuh juga. Atau kita bawanya begini. Ya, sama aja makanan yang kita bawa jatuh. Walaupun sekarang belum ada makanannya, tapi seolah-olah ada makanannya. Jadi kita bawa piringnya harus seimbang. Paham ya sampai sini ya? Nah, 2 piringnya sudah seperti ini dan lagi satu di bawah dengan tangan kanan. Ya, jadi ini apa namanya tekniknya anak-anak? Two plate carrying. Two plate carrying service karena di tangan kiri membawa 2 piring. Nah, sekarang kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan ke three plate carrying service-nya ya. Jadi di tangan kiri membawa 3 piring. Gimana caranya? Seperti ini ya. Tepuk tangannya. Ya. Kalau sudah begini, boleh piringnya ditumpuk. Jadi di sini kan ada apa namanya lingkarannya. Jadi masukkan ke tepi piringnya seperti ini. Seimbangkan tangannya dulu. Seperti ini. Kan udah seimbang piringnya. Kemudian diambil piring yang ketiga, ditaruh di tangan sini dan di tepi piringnya yang lagi satu. Sebelumnya bengkokkan dulu tangannya seperti ini. Ya. Jadi ditaruh seperti ini. Seimbangkan juga piringnya. Jangan sampai nanti ada yang makanan jatuh. Ya, jadi di sapunya baru diambil pakai tangan kanan seperti ini. Kurang lebih. Ya, jadi Milan, kalau tangannya kayak gini kurang bagus ya. Jadi biar nanti apa namanya piringnya itu nggak jatuh di bagian sini. Jadi tangannya seperti ini, ya. Yang numpuk itu jadi nanti kelingking sama ibu jarinya seperti ini. Posisikan dia seperti ini. Baru nanti piring yang lagi satu kalian taruh di atas dari jempol sama si kelingking seperti ini. Jadi bukan ditaruh di sini, bukan. Nanti kalau gini kan jatuh juga. Jadi ditaruh di atas seperti ini. Ya, baru tangannya lagi. Silakan. Ya, kasih lagi. Ya, silakan berjalan ya. Berdiri ini bertarung semua jiwa ragaku merah putih. Ambil main course-nya ya, membawa juga two plate carrying service untuk main course ya. Dari sini ke sana juga jalannya. Ya, ingat saya nilai ya, namanya aja cari nilai. Jadi saya nilai keseimbangan badan kalian, keterampilan membawanya seperti apa. Ya. Kemudian untuk dessert nanti kalian silahkan mengambil dengan teknik three plate carrying service. Dessertnya aja yang three plate. Ya, sama dari sini ke sana. Berdiri ini bertarung semua jiwa ragaku merah putihku ada di dalamku. Sebagian besar anak-anak sudah baik dalam menyajikan teknik ini. Adapun ada beberapa anak-anak yang belum menguasai, tapi tidak apa-apa ya, jangan berkecil hati. Nanti kita akan pelajari lagi ya, supaya kita lebih menguasai teknik ini ya. Kemudian dalam praktek tadi, apakah ada kendala selama kita praktikum tadi? Oke, ini ada nih ya. Oke, silahkan ya. Kendalanya bagaimana? Kendalanya pada saat membawa three plate carrying service tangan saya licin. Terus gimana solusi? Ya, oke, kendalanya sudah kita sama-sama carikan solusi. Kemudian ada lagi nggak yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Bagaimana pengalaman praktikum kita hari ini? Ada yang bisa berpendapat? Oke, silakan Agung. Saya izin berpendapat, praktikum hari ini sangat seru dan menegangkan, karena kita harus bisa fokus untuk menjaga keseimbangan agar piring tidak jatuh. Oke, terima kasih pendapatnya ya Agung ya. Katanya praktikum kita hari ini seru, tapi menegangkan karena kita harus konsentrasi biar piringnya tidak jatuh. Oke, ada lagi yang berpendapat lain? Ya, silakan Amelia.
Oke, terima kasih juga pendapatnya Amelia ya. Jadi Amelia menambahkan kalau kita praktikum, bagaimanapun sulitnya praktikum, kita harus tetap berekspresi atau mimik muka yang ramah dan menyenangkan. Harus tetap senyum juga ya. Oke, terima kasih ya. Untuk selanjutnya boleh kita rangkum pembelajaran kita hari ini? Boleh kita rangkum pembelajaran kita hari ini? Boleh. Oke, jadi apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang mau berpendapat? Silakan Wahyu. Saya Bu izin menjawab. Adapun hal yang kita pelajari hari ini yaitu mengingat kembali materi minggu lalu, yaitu tentang teknik pelayanan restoran, yaitu self service, table service, counter service, dan carry out service. Oke, terima kasih ya rangkumannya dari Wahyu. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, silakan Ale. Saya sih menambahkan, hari ini kita juga mempelajari peralatan strategi dari American Service secara praktik. Oke, terima kasih ya. Jawaban dari Wahyu dan Alif sudah saling melengkapi ya. Boleh kita tepuk tangannya dulu. Menanyakan apakah ada pertanyaan terkait dengan praktikum kita hari ini? Ya. Oke, kalau tidak, Ibu ingatkan ya, bagi untuk pertemuan kita minggu depan, kita akan masih mempelajari tentang praktikum American Service ini. Jadi tadi bagi anak-anak yang belum menguasai teknik ini, kita akan belajar lagi teknik ini minggu depan supaya kita lebih paham dan lebih menguasai teknik ini ya. Gak perlu takut, gak perlu cemas karena progres dari setiap siswa itu kan memang berbeda-beda. Jadi anak-anak tidak usah cemas, tidak usah takut ya. Yang penting anak-anak itu belajar ya, daripada anak-anak takut kemudian tidak mau mencoba. Jadi anak-anak nanti tidak bisa menguasai teknik ini ya. Jadi masing-masing anak mempunyai progres yang berbeda-beda. Jadi tugas saya untuk mengajari anak-anak supaya semua anak-anak dapat menguasai teknik ini dengan baik ya. Oke, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Bisa kita akhiri pembelajaran kita hari ini? Bisa. Oke, kita akhiri dengan berdoa ya, mengakhiri kegiatan pembelajaran. Saya minta bantuannya Nilai untuk memimpin doa. Ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mila sudah memimpin doa mengakhiri kegiatan kita hari ini. Salam penutup dulu ya, silakan. Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Om, terima kasih semangatnya. Selamat sore anak-anak. Sore. Silakan boleh pulang. Adapun yang terlibat dalam pelaksanaan praktek baik ini adalah guru sebagai pengajar, pendidik, dan motivator, siswa sebagai pelaksana kegiatan, siswa IT sebagai pelaksana kegiatan perekaman kegiatan pembelajaran, ketua jurusan dan kepala sekolah sebagai pengawas dan evaluator kegiatan pembelajaran. Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan praktek baik ini adalah keterampilan guru dalam merancang perangkat ajar yang inovatif dan sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran dan peserta didik, laptop yang dipergunakan untuk membuat perangkat ajar, kuota internet untuk pembuatan bahan ajar online, speaker yang digunakan untuk ice breaking, handphone yang digunakan untuk merekam kegiatan, bantuan dari siswa IT dalam proses perekaman, serta saran dan dukungan dari rekan guru sejawat, ketua program keahlian, dan kepala sekolah. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan dirasa hasilnya positif dan efektif dapat dilihat dari: pertama, penggunaan bahan ajar berbasis web atau flipbook sangat membantu pemahaman peserta didik dalam berpikir kritis terhadap materi penyajian makanan, dapat dibuktikan dalam hasil AKPD peserta didik secara berkelompok mendapatkan nilai di atas KKM. Yang kedua, pemilihan model pembelajaran project based learning dan juga kegiatan praktikum yang berpusat pada peserta didik atau student center sangat meningkatkan keaktifan peserta didik saat proses pembelajaran sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, keterampilan peserta didik dalam menyajikan makanan atau American Service sangat baik, dapat dilihat dari perolehan nilai saat presentasi keterampilan menyajikan makanan atau American Service. Yang keempat, terjadi perubahan sikap disiplin peserta didik selama proses pembelajaran. Ini dibuktikan dengan selama proses pembelajaran tidak terdapat peserta didik yang bermain-main saat pembelajaran, dan keseluruhan peserta didik dapat melaksanakan praktikum untuk meningkatkan keterampilannya dalam menyajikan makanan dengan baik, santun, dan bertanggung jawab. Respon peserta didik terhadap pembelajaran ini adalah sangat seru dan menegangkan karena harus konsentrasi dalam menjaga keseimbangan badan agar peralatan yang dibawa tidak terjatuh. Serta pembelajaran praktikum ini sangat bermanfaat karena dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam menyajikan makanan atau American Service yang sangat berguna dalam dunia industri sesuai dengan bidang keahliannya yaitu boga. Hal ini dapat dilihat dari refleksi akhir pada saat pembelajaran praktikum atau American Service oleh peserta didik.
Faktor keberhasilan dari strategi dalam pembelajaran praktek baik ini adalah keterampilan guru dalam merancang pembelajaran dan mengelola kelas, sehingga saat pembelajaran berlangsung, seluruh peserta didik dapat memahami dan mempresentasikan jenis pelayanan American Service dengan baik, santun, dan bertanggung jawab. Kondisi lingkungan yang mendukung untuk praktek di luar kelas, peralatan praktikum yang memadai, dan peserta didik yang termotivasi untuk belajar dan aktif dalam proses pembelajaran. Adapun pembelajaran yang dapat diambil dari proses dan kegiatan yang sudah guru lakukan adalah guru dapat merancang kegiatan pembelajaran sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran dan peserta didik agar materi dapat dipahami dengan baik, mulai dari pembuatan RPP, bahan ajar, media ajar, LKPD, serta instrumen penilaiannya dapat dibuat secara lengkap. Serta dalam melaksanakan kegiatan yang sudah dirancang, selalu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan ide dan karakter berpikir kritisnya, namun tetap menyenangkan, sehingga peserta didik tidak bosan dan partisipasi peserta didik dapat aktif dalam proses pembelajaran. Guru selaku pengajar dan fasilitator dalam pembelajaran dapat selalu memantau kegiatan pembelajaran peserta didik melalui praktikum terbimbing agar praktikum yang dilakukan tidak terjadi kekeliruan dan keterampilan yang diajarkan dapat dikuasai oleh seluruh peserta didik. Baik, demikianlah cerita praktek baik atau best practice yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya haturkan, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru dan sampai berjumpa di video saya berikutnya.